Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Handika Pratama. Dan bisa dibilang ini salah satu video yang juga ditunggu-tunggu sama teman-teman yang ada di rumah. Banyak banget yang nanyain sama gue setelah Civic Estilo ini gue selesai project engine swap-nya. Banyak banget yang nanya, Bang berapa harga total engine swap-nya? Ada juga beberapa yang nanya, Bang berapa harga total modifikasi Civic Estilo-nya? Ya walaupun kemarin udah dibocorin dikit sama Mas Sis, harganya berapa gue memodifikasi keseluruhan Estilo ini. Nah sekarang gue akan wujudkan permintaan teman-teman nih. Gue bakal bikin video sesuai janji gue. Ini ada rekapitulasi semua biaya dan apa aja yang gue modifikasi di Civic Estilo ini. Dan belinya di mana dan bengkelnya di mana. Nah oke, kita mulai. Ini Civic Estilo gue sudah selesai semua. Dari eksterior sudah selesai. Dari mesin sudah selesai, ya sebenarnya masih ada project sih satu lagi yaitu interior. Dan project interiornya mungkin baru bisa dikerjain sekitar minggu depan. Dan interiornya bakal gue bikin kayak gimana nanti teman-teman lihat aja di video-video berikutnya. Sekarang kita bahas dulu apa aja yang udah gue ganti dari Civic Estilo ini. Gue jelaskan dari sisi eksterior dulu, oke? Dari paling depan dulu, sini. Hal yang paling simple, ini logo Honda. Logo Honda ini bukan logo Honda dari bawaannya. Ini logo Honda udah gue ganti. Ini logo Honda gue beli online. Kalau tidak salah harganya 250.000 dan ini ada di toko online. Lo banyak lah toko-toko online gitu. Lo tinggal search aja logo Honda Civic Estilo. Lagi banyak banget. Dan ini OM original yang di belakang juga. Dan kemudian kalau untuk bumper gue masih menggunakan bumper standarnya. Dan ini lampu. Ini lampu Stanley. Ini original dari Honda Civic-nya. Ini gue nggak pakai lampu-lampu depo-depoan, gue nggak mau. Ini kita pakai lampu originalnya OM. Dan ini gue beli satu set ya, lampu sein dan lampu depannya kanan kiri itu sekitar 6,5 juta. Itu gue beli di Entry Nitro. Lo bisa cek Instagramnya, gue beli di Entry Nitro. Thank you banget bro, ini original dan ini baru. Terus kita turun ke bawah, lips. Ini lipsnya karbon, cuma sebenarnya ini lips replika. Kenapa gue beli lips ini replika? Karena kemarin gue sempat mau searching, nanya sama teman-teman berapa sih harga lips untuk Civic Estilo ini, untuk yang spoon. Ternyata harga lips spoon itu di atas 10 juta, bisa 12 jutaan. Saat gue mau beli, teman-teman ngomong, lu coba dulu deh pakai replikanya, lu rasain terlalu pendek nggak mobilnya. Dan ya alhasil, gue coba beli replikanya dan lu lihat nih. Bawahnya pecah-pecah semua. Ini akibat gue nyenggol dan bahkan impactnya adalah ini bumper gue sedikit retak. Jadi ya kayaknya ini akan gue copot dan gue akan ganti OM-nya. Jadi gue kayaknya akan replacement. Kalau nggak salah itu belinya sekitar 2,5 juta deh. Oke, sekarang kita geser ke sektor velg. Ini hal yang paling mencolok sih. Ini hal yang emang sangat-sangat mencolok. Banyak yang bilang bahwa velg TE37 itu nggak pernah salah. Jadi kalau misal velg TE37 dicolok di mobil, di sebuah mobil dan jelek hasilnya, bukan velgnya yang salah tapi mobilnya yang salah. Oke, gue ini pakai velg TE37 ring 15. Ini ring 15 baut 4 khusus untuk Civic Estilo. Ini kalau nggak salah lebarnya 7 ya, lebarnya 7. Offsetnya kalau nggak salah 42 ya, 42 apa 35 gitu, gue lupa. Nanti gue akan cek. Nah ini velg TE37 ini original, Nah ini gue dapatnya waktu itu dari temen gue di Autoverso. Dan kalau nggak salah gue beli ini saat itu 24 juta ya. Kurang lebih lah 24 juta satu set. Nah kalau untuk bautnya sendiri kebetulan gue waktu itu kan pernah pakai Work Emotion. Velgnya waktu itu Work Emotion. Jadi gue beli bautnya juga waktu itu Work Emotion kalau nggak salah 1,1 juta. Bautnya 4 biji. 4 biji satu velg semua satu set berarti ada 16. Nah tapi bautnya gue belum sempat ganti karena begitu gue ganti TE bautnya gue ganti yang race harusnya tapi gue belum sempat. Jadi gue masih pakai baut yang ini, kebetulan warnanya cocok jadi ya gue biarin aja dulu. Nah kemudian TE37 ini ketemu pasangannya nih yaitu bannya Advan Neova. Nah ban Advan Neova ini gue dapat di Riverside dari Mamat. Satu set ini kalau nggak salah gue beli 4 biji baru ring 15 sekitar 7 juta kalau nggak salah ya, 7 juta apa 7,5 juta gitu. Nah lo bisa cek langsung di Riverside. Oke, terus kita geser ke sini. Ini spion, bukan spion biasa, ini spionnya retract. Ini original dari Civic Estilo-nya, ini OM. Gue beli second tapi gue
rekondisi lagi, gue cat lagi sewarna sama body. Nah ini gue beli kalau nggak salah sekitar 3,5 juta second, kanan kiri. Gue beli dari Henry Nitro juga, 3,5 juta. Dan kemudian ini kaca, ini kaca baru. Kaca depan baru, ini kaca depan baru dan lihat masih cempling banget. Gue belum lapisin sama kaca film, tapi kaca yang baru ini memang dia nuansa rada gelap gini kayak kaca Chromex gitu ya. Seperti kaca Chromex, tapi ini bukan Chromex, ini originalnya dia. Jadi kayaknya gue nggak perlu kasih kaca film, dia udah sedikit darkly gitu. Nah ini kaca gue beli harganya 2,5 juta. Ini gue beli di Gati Motorsport, tempat gue bangun mesin. Gue beli di situ. Setelah gue muter sana sini gue susah banget dapat, ternyata Masis bisa mendapatkan kaca ini. Dan kaca ini temu pasangannya yaitu karet-karet nih, karet-karet kaca yang sangat amat sulit dicari ya kan, sekeliling mobil. Ini juga nih pintu depan, dan kalau teman-teman lihat nih sebelah sini juga nih kacanya udah gue ganti, karet kaca udah gue ganti. Dan karet kaca ini gue dapat dari Kevin Mon. Gue dapat dari Kevin Mon. Kaca ini karetnya gue beli sekitar satu set, gue lupa berapa ya, 7,5 juta kalau nggak salah, 7,5 juta. Dan kemudian apalagi ya, oke, list pintu. List pintu ini originalnya dia. Kalau teman-teman kemarin list pintunya sebenarnya masih warna kuning. Gue liatin nih foto Civic gue sebelumnya. List kuning ini menyebabkan dia sebenarnya cukup manis karena dia mempunyai warna yang sewarna antara list body dengan bodinya. Cuma begitu gue lihat-lihat di internet segala macam, kayaknya kalau listnya diitemin tegas dari sudut-sudut bodinya tuh lebih terlihat. Jadi akhirnya listnya gue hitamin. Ini list hitamnya ini gue bikin di Gati Motorsport dan ini gratis sama Masis. Gue nggak tahu pakai cat sisa kali. Nggak. Pokoknya ini dibikinin sama Masis gratis dari Gati Motorsport. Nah untuk handle pintunya bukan pintu dari luar. Ini gue beli original dari online. Ini gue juga dapat dari Henry Nitro. Gue nggak salah beli ini sekitar murah kok, ini sekitar 250.000 ya, satu set 500.000, kurang lebih seperti itu. Terus kita ngegeser ke belakang. Oke, kita sekarang ada di belakang. Ini di belakang sebenarnya gue nggak banyak perubahan. Seperti lampu, ini masih lampu originalnya dia. Lampunya memang udah sedikit burem ya, karena gue belum dapat nih lampu originalnya. Ada kemarin yang nawarin lampu-lampu depo. Gue juga udah nanya sama teman-teman gue kayak Henry gitu, mereka juga belum dapat. Apalagi di zaman saat ini lagi pandemi kayak gini, sulit sekali mendapatkan kiriman barang dari luar negeri. Tapi nggak apa-apa, nanti aja gue ganti karena ini masih proper sekali untuk digunakan. Bumper gue masih menggunakan yang original. Nah, spoiler belakang. Spoiler belakang ini, jadi gue dikasih waktu itu sama temen gue, kayaknya ini bekas balap karena ini ada beberapa lecet-lecet lah, kurang bagus, nggak seperti baru gitu. Dan kenapa gue masih pasang? Karena gue belum beli yang original spoonnya. Tapi di tengah jalan saat gue berpikir mau beli yang original spoon, gue melihat ada salah satu foto, nih gue tunjukin. Ini keren banget sih, warnanya kuning, ini dicat kuning. Jadi menurut gue kalau misalnya gue beli yang original terus gue cat kuning sayang banget. Jadi kayaknya gue akan tetap gunakan yang ini. Tapi ini akan gue cat warna kuning seperti mobil yang gue lihat di internet itu. Itu keren banget sih. Jadi warnanya senada, nggak terlalu banyak belang-belang hitam kuning. Dan kalau kita turun ke bawah, ini mudguard ini original. Gue pernah nyari ini dari zaman gue beli mobil ini pertama kali, terus gue cari gak ketemu nih mudguard, sampai akhirnya ketemu. Henry ngabarin gue dapet. Kalau gue nggak salah mudguard ini gue beli harga sekitar 3,5 juta. 3,5 juta di Henry. Terus langsung gue pasang gitu. Oke. Terus apalagi ya? Udah sih kalau segi eksteriornya itu aja. Kalau segi knalpot gue masih pakai bawaannya waktu gue beli mobil ini. Dan kita lihat interior ya, kita lihat ke dalam. Lupa gue, setirnya sebelah kanan bro. Oke. Sekarang kita udah di dalam kabin mobil. Sebenarnya kabin mobil gue ini masih standarnya, tapi interiornya tuh udah nggak original, kayak door trimnya gitu udah nggak original karena di retrim sama pemilik sebelumnya, gue nggak ngerti. Terus dia juga pakai apa sih ini, nggak jelas banget nih, speaker yang bikin gendut-gendut gini nih, mending hidup speakernya juga nggak hidup. Jadi ini bakal gue buang, gue lempar dalam sumur. Oke, kita bahas ini nih, setirnya. Ini adalah spoon, ini steer spoon, Momo spoon kalau gue nggak salah ya namanya. Asik. Nah, setir ini original dan ini gue belinya di Henry juga. Kalau gue nggak salah belinya ini sekitar
7 juta, 6 juta setengah atau 7 juta, gue lupa. Di entry lu cek aja dari entry. Dan ini satu set sama ininya, gue beli apa sih ini namanya ya, shift knob. Shift knob ini juga spoon yang stainless. Gue beli ini di Aska Motorsport. Aska Motorsport ya gue beli ini kalau nggak salah sekitar 1,5 juta. Ini 1,5 juta dan ini 6 juta setengah atau 7 juta gitu ya. Taruhlah kita sebut 6 juta setengah, ini 1,5 juta. Berarti 6, 7, 8 juta ini dapat satu set gitu kan. Terus joknya gue menggunakan Recaro SR3. Ini udah enak banget sih duduknya pakai Recaro SR3. Nah, enaknya Recaro SR3 itu lu masih bisa reclining. Nah, lu masih bisa tiduran, lu masih bisa duduk proper gitu. Sekarang mungkin salah satu part yang ditunggu-tunggu, kita lihat sektor engine. Let's go. Oke, kita buka sektor engine. 3, 2, 1. Dadang. Aduh. Gue bener-bener jatuh cinta banget sih sama engine bay gue. Tapi teman-teman mohon maaf ya, ini harus dipegangin. Kenapa? Karena kemarin kan gue pakai apa sih namanya, damper hood ya namanya. Cuma kayaknya sedikit kebesaran. Jadi saat kap mobilnya ditutup, itu tuh nggak bisa rapet di sini ya. Jadi gue lagi pesen damper hood yang ini, yang baru. Dan itu gue copot karena kayaknya nggak enak banget dilihat dan bisa bikin lecet. Jadi gue nerangin sambil gue pegangin, oke? Oke teman-teman, sini lihat lebih dekat. Oke, ini mesin kita sudah swap dari mesin standarnya jadi mesin tetap D-series D16 Z6 VTEC. Nah, ini mesin ini dengan headnya juga kita ganti jadi P08, itu udah jadi satu kesatuan. Nah, kalau misalnya filternya, gue kemarin kan teman-teman banyak banget yang bilang bahwa Mas Dik kenapa nggak pakai open filter gitu? Karena kalau gue pribadi lebih suka sebenarnya pakai yang original. Karena kalau open filter itu terlalu racing dibuat-buat gitu loh. Kalau buat balap atau segala macam mungkin ya itu bagus, tapi kalau buat harian daily kayak gini kayaknya pakai filter standar ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena ini udah dipikirin sama berbagai macam insinyur saat dia lagi mau bikin Civic Estilo. Oke, kita mulai dari radiator. Oke. Radiator ini gue udah pakai radiator yang standar kompetisi, asik standar kompetisi. Gue pakai Koyorat, ini radiatornya yang double supply dan ini gue beli dari Entry Nitro. Dan harganya kayaknya sekarang naik sih. Harganya sekarang around 5 something ya, 5 juta something karena dolar juga naik. Tapi saat gue beli ini harganya masih sekitar 4 juta. Gue beli dari Entry Nitro. Terus yang unik adalah ini di custom. Di custom sama masis dan kemudian gue wire tag semua kabel-kabelnya gue hilangkan, tapi gue belum pakai electric power steering, gue masih menggunakan power steering aslinya. Jadi mungkin ke depan gue bakal ganti electric power steering juga, gue masih menggunakan yang standar dulu. Terus master rem, booster rem juga masih di situ. Intake gue masih pakai standarnya, cuma kelihatannya keren banget ya karena gue kasih powder coating. Ini headnya juga gue kasih powder coating. Powder coating ini jauh lebih aman nih, kayak gini nih kotor karena belum diapa-apain ya. Keluar dari Gati Motorsport kemarin ini belum gue poles loh. Jadi kalau teman-teman lihat mobil gue mengkilat banget, ini cuma dicuci, cuma pakai sampo gitu. Oke, terus pakai kepala aki. Ini kepala aki juga sangat memudahkan banget. Kepala aki ini kalau mau copot lo tinggal angkat nih, dibuka cetek, lo bisa copot. Jadi kalau misalnya kayak lo mobil lo lagi lagi di rumah gitu nggak dipakai-pakai, lo tinggal copot gini langsung dibawa. Dan kalau nanya ini dari mana pala akinya, terus tutup aki ini dari mana, ada di Gati Motorsport. Lo cek aja langsung ke Masis Gati Motorsport. Nah, total biaya yang gue keluarkan untuk engine swap gitu berikut engine di luar radiator itu sekitar, kalau gue tidak salah, sekitar 38 juta something lah. Kurang lebih segitu ya. Kurang lebih karena belum dikalkulate secara garis besar, tapi kurang lebih segitu. Nah, tapi ini masih ada beberapa yang mau gue rapihin, kayak misalnya damper hoodnya. Nah, damper hood ini gue beli satu lagi, nggak begitu mahal sih damper hood, sekitar 500 ribuan damper hood gue beli. Nah, setelah damper hood ini mobil kayaknya bisa berdiri tegak gitu loh. Nah, oke, itu sektor engine. Untuk detailnya lagi nanti mungkin gue akan ajak Masis secara langsung untuk ngobrol, untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang apa aja sih yang gue lihat apa aja yang gue perbuat dari sektor mesinnya. Karena kalau gue yang jelasin takutnya ada salah-salah karena gue bukan pakar di bidang engine. Jadi nanti kita ngobrol aja sama orang yang lebih mengerti, atau mungkin teman-teman komen di bawah
gue harus kolaborasi dengan siapa untuk ngobrolin tentang engine gue atau Civic Estilo gue. Teman-teman banyak banget yang bilang, Dik, lo kolaborasi sama Arif Muhammad dong gitu kan. Gue udah hubungin dia kebetulan, cuma gue harus menyadari bahwa Arif sekarang pasti lagi deg-degser banget, lagi seneng banget untuk menanti kelahiran dari anak pertamanya karena Tipang mau melahirkan. Jadi kata Arif, kita cari waktu lain setelah Tipang ngelahirin ya. Gue bilang nggak masalah lah, itu lebih penting jagain Tipang supaya bisa menjalankan persalinan dengan sehat gitu. Oke, nah terus yang terakhir untuk Civic Estilo ini, warna yang sedemikian rupa indah ini adalah warna apa ya, bisa dibilang kuningnya tuh Dakar ya. Gue waktu itu pesen kalau nggak salah yellow Dakar yellow. Ini dikerjakan semua dengan apik oleh Eurostar. Eurostar dia ngecat ini semua, thank you banget Mas Nanda. Dan kalau gue nggak salah ya, ini gue cat tahun lalu itu sekitar 30 juta. Full satu mobil dan dikerok, dipretelin semua, interior dibongkar habis, terus dicat ulang semuanya. Gitu, sekitar 30 juta. Oke, itu aja kira-kira yang gue lakukan reparasi di Civic Estilo gue. Dan thank you banget teman-teman yang sudah nonton. Jadi kalau misalnya dikalkulasi, gue tadi sebenarnya lupa sih gue mengkalkulasi apa aja yang gue omongin. Jadi gue kalkulasi semua hasil dari modifikasi Estilo gue segini. Ya kurang lebih segitu. Ya namanya modifikasi itu hobi ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang memodifikasi mobil, mungkin harganya jauh lebih mahal atau ya mungkin jauh lebih murah gitu. Jadi itu namanya modifikasi itu variatif, tergantung kesukaan kalian. Kalian suka modelnya seperti apa? Karena kalau Civic Estilo sendiri kan ada yang modelnya stance, ada yang kayak gue modelnya lebih kayak race look. Gue suka ban-ban yang meaty gitu karena ya dipakainya lebih enak karena bannya tebel gitu, nggak repot. Nah terus ada juga tapi teman-teman kan yang pengen stance, yang pengen pakai air suspension, yang sampai ambles sampai ini, nah itu ya beda-beda gitu. Dengan adanya selera modifikasi yang berbeda-beda antara teman dan teman gitu kan, itu membuat dunia modifikasi di Indonesia ini sangat berwarna sekali gitu. Dan seneng banget ngelihat teman-teman yang memodifikasi mobil di luar sana sangat proper. Kenapa? Karena ya ada yang bilang modifikasi mobil itu nggak ada batasnya gitu. Jadi buat teman-teman yang punya hobi modifikasi mobil, jalanin aja terus. Kenapa gue pilih Civic Estilo? Ya karena memang dari dulu gue senang banget Civic Estilo. Ya gue senang Porsche, gue senang Mercedes-Benz, gue ada. Tapi kenapa yang gue modifikasi ini Civic Estilo? Karena Civic Estilo ini memiliki memori tersendiri buat gue. Karena dari zaman gue sekolah dulu, kalau ngeliat Civic Estilo tuh udah bayangannya udah mobil sport, mobil balap, mobil ngebut gitu kan ya. Nah tapi sekarang Civic Estilo juga menjelma bukan cuma mobil balap, mobil ngebut, tapi Civic Estilo tuh menjelma jadi mobil yang cantik gitu kan. Mobil yang dilihat di jalan buat foto-foto tuh bikin leher patah. Ini memang mobil tua, tapi dia tidak setua itu untuk dibandingkan sama mobil muda. Ya udah gitu aja teman-teman. Hasil modifikasi Civic Estilo gue total adalah segini. Jadi ya buat teman-teman kalau yang mau modifikasi Civic Estilo, monggo silakan tanya aja lewat DM atau lewat komen di YouTube ke gue. Tanya aja, ntar kalau misalnya gue bisa jawab, gue tahu jawabannya, gue akan kasih tahu teman-teman. Dan tadi gue juga udah kasih tahu gue modifikasinya di mana, beli partsnya di mana, jumlah harganya berapa. Jadi teman-teman yang mau memodifikasi mobilnya bisa memulai, bisa cek-cek lapak dari teman-teman gue itu. Dan oke, gue akhirin sampai di sini videonya. Thank you banget teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa komen dan like serta subscribe karena itu bisa membuat gue makin semangat lagi untuk bikin video. Dan buat teman-teman, jaga kesehatan selalu, jaga kesehatan keluarga, jaga kebersihan, dan pokoknya teman-teman harus tetap berpikir positif. Oke? Ya udah kalau gitu, saya Handika Pratama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.